Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang tahun ini genap berusia 44 tahun. Di bawah kepemimpinan Muhammad Affan, peningkatan SDM dan cakupan pelayanan diperluas dengan memberikan kepuasan pelanggan pada aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan tarif. Baik, nama saya Muhammad Affan. Saya di sini diberi amanah oleh Bapak Bupati menjadi Direktur Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sejak tahun 2016. Dan pada tahun ini Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang berulang tahun yang ke-44. Dengan demikian Perumda Air Minum Banyumili ini sudah mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelayanan air minum selama 44 tahun. Namun secara teknis sebenarnya Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang sejak tahun 1928 dengan mengoperasikan sistem penyediaan air minum dari Gunung Kajar di Kecamatan Lasem, walaupun saat itu yang mengoperasikan adalah pemerintah kolonial Belanda. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, secara teknis sebenarnya sistem penyediaan air minum itu sudah dimulai sejak tahun 1928 di Kabupaten Rembang. Nah, di usia yang ke-44 ini Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang telah melayani 27.131 sambungan rumah, artinya memberikan pelayanan kepada minimal 27.000 kepala keluarga. Kami sangat berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Rembang dengan memberikan kepuasan pelanggan pada aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan tarif. Karena 4 hal ini yang menjadi amanah bagi kami yang dititipkan oleh pemerintah kepada Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang agar kewajiban pemerintah memberikan air minum kepada masyarakat bisa tercukupi. Ya. Yaitu pelanggannya tersebar di desa mana aja, Pak? 27.131 pelanggan ini tersebar di 13 kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 50%. Nah, 14 kecamatan yang ada ini memang masih tertinggal satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Sluke. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang lain dari ujung timur Kecamatan Sarang sampai ujung barat Kecamatan Kaliori, kesemuanya sudah kami layani. Semua sudah ada sistem penyediaan air minumnya. Yang kami layani terakhir adalah Kecamatan Gunem pada saat kami mengoperasikan intake dari Sungai Panohan. Dan ini yang menjadi sejarah bagi Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang, di mana pada masa lalu setelah pemerintah berhasil membangun waduk di Panohan Kecamatan Gunem, namun selama belasan tahun masyarakat Kabupaten Rembang tidak bisa memanfaatkannya. Banyak sekali kendala yang menghalangi masyarakat memanfaatkan air dari waduk Panohan tersebut. Dan alhamdulillah atas kerja keras tim Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang, kemudian atas bantuan dari pemerintah pusat, kami bisa mengoperasikannya setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BPWS Pemali Juwana, yaitu pembangunan intake di Sungai Panohan dan pembangunan jaringan pipa transmisi dari Panohan ke
Kedungrejo, Kecamatan Rembang. Nah, di Kedungrejo ini air dari Waduk Panohan dan dari Sungai Panohan kami olah di instalasi pengolahan air milik Perumda Air Minum Banyumili yang juga dalam sejarahnya baru dioperasikan di tahun 2023 sejak dibangun. Jadi Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang di tahun ini mencatat sejarah memanfaatkan hasil pembangunan yang sudah cukup lama terbengkelai, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah saat itu bisa memberikan kemanfaatan secara maksimal kepada masyarakat Kabupaten Rembang. Secara teknis, Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang sejak tahun 1928 dengan mengoperasikan sistem penyediaan air minum, tepatnya di Gunung Kajar di Kecamatan Lasem. Walaupun pada saat itu yang mengoperasikan pemerintah kolonial Belanda. Hingga kini, Perumda Air Minum Banyumili memiliki 131.000 pelanggan yang tersebar di 13 kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 50%. Ya, setiap tahun kami mendapatkan program dari pemerintah pusat karena memang kami rajin mengajukan usulan-usulan kepada pemerintah pusat untuk pengembangan perusahaan dan memperluas cakupan pelayanan kepada pelanggan. Karena setiap tahun kami juga diaudit oleh auditor eksternal dan diantaranya oleh BPKP yang melakukan evaluasi kinerja. Setiap tahun ada catatan dari BPKP kepada kami untuk meningkatkan cakupan pelayanan, dan salah satu cara yang digunakan untuk memperluas cakupan pelayanan adalah dengan mengajukan permohonan program sambungan rumah dengan biaya murah. Kami konsisten setiap tahun melaksanakan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pada saat program itu selesai, kami mengajukan permohonan program air minum dari dana alokasi khusus. Nah, di tahun ini kami mendapatkan program percepatan sambungan rumah dari instruksi Presiden atau biasa dikenal dengan program Inpres sambungan rumah. Pada tahun ini kami ajukan 1.000 sambungan rumah, namun yang berhasil diverifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Rembang hanya 900, sedangkan yang 100 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian pada tahun ini kami bisa mengakses 900 sambungan rumah dari program Inpres dengan biaya administrasi Rp250.000 yang sangat terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Rembang. Kami berharap banyak program-program dari pemerintah pusat yang bisa kami akses sehingga keterjangkauan ini bisa diakses oleh masyarakat di Kabupaten Rembang. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, masih tertinggal 1 kecamatan, yakni Kecamatan Sluke. Kendati demikian, Perumda Air Minum Banyumili akan berupaya melayani kebutuhan air di seluruh wilayah di Kabupaten Rembang. Perumda Air Minum Banyumili Rembang yang telah memasuki usianya yang ke-44 tahun, dalam perayaan ulang tahunnya yang mengusung tema ikhlas melayani sepenuh hati itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bentuk keprihatinan atas pelayanan yang tidak maksimal akibat kondisi embung yang kritis, Perumda Air Minum Banyumili berkunjung ke beberapa wilayah untuk memastikan kondisi di lapangan.
Menyikapi kondisi kritis di Rembang, Perumda Air Minum Banyumili tentu tak tinggal diam. Suplai air bersih untuk warga yang diberikan melalui truk tangki terus digencarkan. Ya, harapan kami pemerintah pusat selaku pemegang otoritas penyediaan air baku memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Rembang, karena air baku di Kabupaten Rembang ini sangat tergantung dengan curah hujan. Kami ini hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di embung atau waduk. Oleh karena itu kami sangat berharap pemerintah pusat banyak membangun embung atau waduk di Kabupaten Rembang, karena sudah banyak sekali detail engineering design yang sudah disusun dan diajukan ke pemerintah pusat, namun belum banyak yang direalisasi. Terakhir pemerintah akan membangun embung di Kaliombo, Kecamatan Sulang, namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum terlihat pembangunannya. Oleh karena itu di tahun 2024 ini mudah-mudahan pembangunan embung Kaliombo bisa segera dimulai untuk menambah cadangan air baku bagi Kabupaten Rembang. Kebetulan Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang telah memiliki instalasi pengolahan air di Kecamatan Sulang, yaitu di Desa Jatimudo, yang jaraknya sangat dekat dengan rencana pembangunan embung Kaliombo. Kami berharap pembangunan embung Kaliombo ini segera direalisasikan dan kami bisa mendapatkan kuota air baku untuk kami olah lalu kami distribusikan ke wilayah Kecamatan Sulang dan wilayah Kecamatan Rembang. Untuk mungkin kepada karyawan PDAM, mungkin ada harapan dari Bapak sama pelanggan setia dari PDAM. Ya, saya selaku pemimpin perusahaan sangat berharap semua pegawai ini memiliki tekad untuk ikhlas melayani sepenuh hati kepada pelanggan. Saya sangat berharap pegawai dalam melaksanakan tugas itu diniati ibadah, sehingga bisa plong, tidak ada ganjalan, dan insya Allah apabila kita bekerja dengan niat ibadah, dengan ikhlas dan tidak ada ganjalan, maka kita bisa bekerja dengan fokus dan insya Allah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Karena pelanggan di Kabupaten Rembang ini adalah pelanggan-pelanggan yang sangat loyal. Terbukti pada saat kondisi sulit, pada saat harus bergilir, masyarakat pelanggan masih dengan sabar menanti mengalirnya air, dan setiap bulan masih dengan disiplin memberikan kewajibannya membayar rekening air. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap agar pegawai Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan penuh keikhlasan. Demikian juga saya sangat berharap kepada masyarakat pelanggan, baik yang sudah menjadi pelanggan Perumda Air Minum Banyumili dari tahun ke tahun maupun yang baru saja menjadi pelanggan di tahun ini, saya sangat berharap pelanggan bijak dalam menggunakan air, karena air baku kita di Rembang sangat terbatas. Buka keran pada saat Bapak Ibu pelanggan berada di rumah, namun apabila Bapak Ibu meninggalkan rumah, keran itu kami harapkan ditutup, kecuali bagi para pelanggan yang memiliki bak penampung atau ground tank, kemudian ada pelampung otomatisnya, bisa difungsikan. Namun apabila tidak, saya sangat berharap Bapak Ibu pelanggan bisa bijak menggunakan air dan
apabila ada keluhan terkait dengan pelayanan pelanggan, saya berharap bisa dikomunikasikan kepada semua pegawai kami yang setia menunggu Bapak Ibu pelanggan di kantor maupun di lapangan. Kami memiliki 6 kantor unit yang 1 minggu buka 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat. Kami juga memiliki 1 gerai pelayanan di Mall Pelayanan Publik. Kami sangat berharap Bapak Ibu pelanggan terbiasa datang ke kantor maupun ke gerai kami untuk berkonsultasi, untuk menyampaikan keluhannya kepada kami. Akan lebih baik kami menjadi pihak yang pertama kali mendengar keluhan pelanggan dibandingkan pihak lain. Dengan demikian kami bisa lebih cepat mengatasi keluhan pelanggan. Demikian. Ya, Bung, yang kondisi memprihatinkan ini maksud saya tadi itu. Ya. Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan doa bersama dan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Desa Sudo, di mana Desa Sudo adalah desa tempat Waduk Banyukuwung berada. Dan perlu diketahui bahwa Waduk Banyukuwung adalah waduk tempat Perumda Air Minum Banyumili mengambil air baku untuk didistribusikan ke masyarakat pelanggan di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang Kota bagian barat, dan sebagian Kecamatan Sumber. Nah, oleh karena itu pada momen hari ulang tahun Perumda Air Minum Banyumili yang ke-44 ini kami mengadakan kegiatan membersamai masyarakat Desa Sudo dalam doa bersama dan pembagian paket sembako sebagai wujud dari rasa syukur kami atas apa yang sudah diberikan oleh masyarakat Desa Sudo dalam bentuk kepedulian dan dalam bentuk perhatian terhadap keberadaan Waduk Banyukuwung di Desa Sudo ini. Nah, doa bersama ini memang secara khusus kami mintakan bantuan kepada warga Desa Sudo karena di tahun ini, di bulan Januari ini, waduk belum menunjukkan elevasi yang menggembirakan, masih jauh di bawah elevasi yang menggembirakan, sehingga dengan bantuan doa kami harapkan hujan segera turun dan bisa mencukupi kebutuhan air baku
tahun ini sampai dengan musim penghujan tahun berikutnya. Ya, jadi selain di Desa Sudo, kami juga menyelenggarakan kegiatan doa bersama dan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Desa Gerawan, di mana di Desa Gerawan terdapat embung Gerawan yang menjadi sumber air baku, air minum bagi masyarakat di Kecamatan Sumber. Kami juga memiliki instalasi pengolahan di Desa Gerawan dan kami meminta bantuan doa kepada masyarakat Gerawan untuk mendoakan agar segera turun hujan yang cukup dan melimpah di wilayah Desa Gerawan agar cadangan air baku di Kecamatan Sumber juga cukup sampai dengan musim penghujan berikutnya. Selain di Desa Sudo, di Desa Gerawan, kami juga akan melakukan kegiatan doa bersama dan bakti sosial di Desa Lodan, di mana di Desa Lodan juga ada embung Lodan yang memberikan manfaat air baku kepada masyarakat di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan serta Kragan. Karena musim kemarau di Kabupaten Rembang tahun 2023 kemarin cukup panjang, sehingga air baku dari Waduk Banyukuwung dan embung Gerawan berkurang drastis, bahkan sampai pada kondisi kritis, yaitu tidak bisa mengalir ke instalasi pengolahan. Maka konsekuensinya kami tidak menerbitkan rekening air minum di bulan Januari, karena memang dari jaringan perpipaan kami tidak bisa melayani masyarakat pelanggan di wilayah Kecamatan Kaliori dan Sumber. Oleh karena itu, salah satu bentuk kepedulian kami kepada pelanggan, maka kami memberikan bantuan air menggunakan unit tangki. Jadi kami kirimkan armada tangki setiap hari ke desa-desa di wilayah pelayanan yang terhenti pelayanannya. Secara kontinu kami kirimkan air menggunakan armada tangki, dan hari ini juga tadi sebelum kami berangkat ke sini juga menyaksikan pengisian tangki dari reservoir besi di Kecamatan Kota Rembang untuk kami dropping ke Kecamatan Kaliori, di Desa Dresi, di Desa Tunggulsari, dan desa-desa yang lain yang masih membutuhkan. Nama saya Sutono, dari pelanggan air minum PDAM Kabupaten Rembang yang sejak 32 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1988, saya menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Rembang. Jadi kita semua kehidupan, apalagi manusia, pasti butuh air, dan itu pun akan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang dan pada umumnya di masing-masing desa maupun kelurahan. Ini kita semuanya akan membutuhkan air, baik itu kehidupan manusia maupun hewan dan sebagainya. Ini saya sangat berterima kasih sekali pada khususnya Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang, bahwa selama 32 tahun ini kami sudah bisa terairi hampir 24 jam di desa saya, di Desa Sukoharjo ini. Namun demikian masih banyak, ada beberapa embung yang belum terisi, karena di Perumda Air Minum Banyumili ini ada beberapa yang kita mengandalkan curah hujan, sehingga yang kita lihat pada pagi hari ini di Desa Sudo ini, di Pendung Banyukuwung, air masih belum tergenangi untuk air hujan ini. Harapannya Pak untuk Perumda? Harapan kami sebagai pelanggan, tentunya kami tetap berada di tengah-tengah antara Perumda Air Minum Banyumili dan FKP, sehingga bisa bersinergi, bahwa di Perumda Air Minum Banyumili ini semoga tetap bisa melayani pelanggan semaksimal mungkin, dan itu pun sudah
dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Banyumili bahwa mereka-mereka yang tidak teraliri air minum untuk pelanggan ini akan di-dropping dengan tangki yang disediakan oleh Perumda Air Minum Banyumili, sehingga pelanggan-pelanggan ini tidak kecewa dan mereka ini bisa memanfaatkan karena adanya kekurangan sumber air yang ada di embung-embung ini.